Baik, saya akan langsung kasih kesempatan Pak Jamal. Anda tadi mau menanggapi apa yang dikatakan Pak Bibit, singkat saja. Saya lanjutkan dulu. Singkat saja, Pak. Singkat aja ya. Ya. Oke. Jadi perbuatannya jelas ya, penyuapan ya Pak Gunawan ya. Penyuapan itu ada dua yang terlibat, yang disuap dan yang menyuap. Untuk apa dia menyuap? Untuk dapat keuntungan. Bagaimana supaya dapat keuntungan? Supaya ngalah, kan gitu ya. Kira-kira gampangnya kan seperti itu ceritanya. Nah itu perbuatannya harus ada alat buktinya. Tanpa alat bukti, itu hanya katanya-katanya. Ya kalau memang sudah bisa, kita bisa telusuri. Penyidik itu harus dimudahkan untuk mendapatkan itu. Jadi selain pengakuan, perlu alat bukti yang lain untuk menguatkan. Ya, ada pengakuan, ada alat bukti yang lain. Untuk dibawa ke polisi, menguatkan. Dibawa ke penegak hukum. Baik, baik. Selain Pak Bibit juga sudah hadir di studio Mata Najwa. Saya bagaimana meluruskan? Anda mau menanggapi apa Pak Jamal? Saya akan menanggapi yang apa yang dikatakan Pak Bibit. Ini tadi penjelasannya Pak Bibit jelas gamblang. Harus ada bukti, ada yang terima dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan pembekuan tadi? Tanggal 17 sudah dibekukan. Dari mana? Itu isu yang lain, Pak. Loh, lah, itu iya. isu yang lain. Saya ingin makanya saya karena Pak Bibit jawab, saya sebagai exco harus saya juga meluruskan gitu. Kita diskusi itu diskusi yang lain soal pembekuan. Kita sudah pernah mengangkat itu 3 minggu yang lalu spesifik soal pembekuan. Malam ini topiknya tentang match fixing, pengaturan skor. Saya ingin ke Pak Joko Susilo, mantan Dubes RI di Swiss. Swiss itu kita tahu markas FIFA. Anda juga anggota tim 9, mantan anggota tim 9. Sejak dulu concern soal sepak bola, saya ingat sejak dulu Anda selalu bicara soal mafia bola, bahkan sempat dilaporkan ke polisi karena statement Anda yang bilang sepak bola Indonesia sarang kejahatan. Apa yang Anda ketahui tentang pengaturan skor? Begini Mbak Najwa, memang saya sudah lama prihatin dengan persoalan PSSI dan segala tetek bengeknya ini. Sejak saya berada di Swiss, di Bern, bahkan saya pada waktu itu ketika terjadi ontran-ontran PSSI tahun 2011, saya ikut melibatkan diri untuk kemudian mengurus persoalan itu dengan harapan bahwa pasca gegeran 2011 menjadi lebih baik. Tapi memang sempat terjadi waktu itu agak membaik sebentar, waktu PSSI itu di bawah Sekjen Pak Abdul Halim Mahfud. Itu agak benar sebentar, tapi memang kemudian disingkirkan Sekjen yang bersangkutan ini. Dan setelah itu memang PSSI kembali ke back old habit-nya. Yang pertama adalah bahwa PSSI itu menurut saya sepanjang para pejabat duta besar di Swiss misalnya, itu kami anggap organisasi Indonesia paling arogan kalau berada di Swiss. Yang namanya orang-orang PSSI tidak pernah melakukan katakanlah kulon nuwun, kontak, say hello dan sebagainya seperti halnya organisasi yang lain. Bahkan kami sempat yang ngerasa ini begini. Ini apa sama gendengnya sama FIFA, karena FIFA ini sendiri juga sarang mafia. Jadi apakah ini bersaudara sehingga klop gitu. Dan enggak saya hanya bertanya-tanya. Soal match fixing Pak Joko, saya harus potong. Topiknya soal match fixing, soal pengaturan skor. Apakah ada yang Anda ketahui, Anda banyak menulis soal mafia bola? Yes, memang kita waktu itu sama seperti hanya disampaikan oleh Pak Bibit adalah persoalan match fixing seperti itu kita juga mencium sudah dari lama dari sana sehingga memang bahwa persoalan ini tidak pernah terungkap karena memang kesulitan pada dua alat bukti itu tadi. Ya itu istilahnya memang kita bisa mencium tapi memang kalau menghadirkan dua alat bukti sesuatu yang sangat sulit sekali dan apalagi kalau memang itu melibatkan atau bahkan tidak ditindak seriusi oleh PSSI itu sendiri gitu. Ya, ini yang mengecewakan sehingga memang kita beranggapan bahwa memang amputasi itu yang harus dilakukan. Ketika tadi Anda bilang sarang kejahatan, ketika Anda bilang sama dengan FIFA, itu statement Anda tadi itu agak keras sekali tuh Pak Joko. Anda mau bilang PSSI juga sarang mafia begitu? Yes, kurang lebihnya memang pola-polanya kalau kita lihat itu hampir sama dengan, kalau FIFA sudah cukup banyak yang melakukan studi secara terbuka, baik dalam buku atau artikel yang terbit di Switzerland dan di Eropa pada umumnya, itu cukup menukik pada persoalan yang terjadi di FIFA. Dan nampaknya pengurus PSSI kemarin juga berguru ke sana kayaknya begitu. Oke. Kita harus break, setelah ini saya akan kasih kesempatan untuk menanggapi setelah pariwara.